Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Thoriq Jundi dengan NIM 4342501004. Saya dari kelas TRPL 2A pagi. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum asesmen akhir semester dari mata kuliah pemrograman basis data. Di sini saya diberikan 4 soal. Masing-masing soal membuat sebuah database dan saya telah membuat database-nya. Ini untuk soal yang pertama yaitu membuat database toko buku. Pertanyaannya yang A, tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan. Diurutkan dari total belanja terbesar. Tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Oke. Kita akan membuat query sudah terlebih dahulu. Oke. Ada kesalahan? Oh, di sini belum masuk tracker. Nah, ini adalah hasilnya. Nama di sini terdapat nama Andi Saputra, total belanja 820.000. Untuk penjelasannya, data belanja tersebar di 4 tabel, jadi harus join berantai dari pelanggan, pesanan, detail pesanan, dan daftarnya yaitu buku. Total uang belanja dihitung dari jumlah dikali harga per baris detail pesanan, lalu jumlah dijumlah dengan sum. Grup Y diperlukan karena kita mengagregasi sum per pelanggan. Karena apa pakai having? Di sini kita pakai having dikarenakan itu berlaku filter 500.000 itu berlaku pada hasil agregasi sum, sedangkan where hanya bisa memfilter baris mentah sebelum dikelompokkan. Oke, selanjutnya kita akan ke soal yang B. Tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Kita akan membuat top 5 buku setelah tahun 2023.
Ini adalah hasilnya. Di sini terdapat judul tiga judul, yaitu Laskar Pertama, Laskar Pelangi, dengan total terjual 7, Negeri Menara 5, Bumi Manusia 5. Dan untuk penjelasannya, where B kategori, sebelum fiksi menyaring hanya buku kategori fiksi, sedangkan yaitu di sini terdapat years adalah 2023 mengambil tanggal pesanan dari tabel pesanan, bukan detail pesanan. Karena tanggal transaksi memang disimpan di sana, lalu diekstrak tahunnya pakai fungsi years. Ya, sekarang di sini ada dapat sum DP jumlah, menjumlahkan berapa banyak eksemplar tiap buku terjual. Selanjutnya ada order by, dash ditambah 55 adalah ambil 5 buku dengan penjualan tertinggi. Selanjutnya kita akan ke soal C. Tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pesanan sama sekali. Kita akan buat kirinya. Nah, ini adalah hasilnya. Di sini terdapat left join tetap menampilkan semua baris dari tabel sebelah kiri itu pelanggan meskipun tidak ada pasangannya di tabel sebelah kanan pesanan. Kalau pelanggan tidak punya pesanan, kolom dari tabel pesanan otomatis berisi nol. Selanjutnya adalah where PSID pesanan is nol, artinya ambil hanya baris yang tidak ketemu pasangannya. Itu pelanggan yang belum pernah pesan. Selanjutnya kita akan ke soal nomor 2, yaitu sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian. Pertanyaannya, tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen tidak memiliki karyawan sama sekali ya. Oke. Jadi kita akan masuk dulu ke database kepegawaian. Lalu kita buat query-nya. Nah, kamu
Sini terdapat nama departemen dan jumlah karyawannya. IT, jumlah karyawan terdapat 3, HRD 1, Finance 1, dan Marketing 0. Sama seperti soal sebelumnya, menggunakan left join supaya departemen tanpa karyawan tak muncul, tidak hilang. Dan sudah di sini terdapat count, ID karyawan, penting pakai count, bukan penting menggunakan count kolom, bukan count bintang. Akan menghitung baris nol sebagai satu, sedangkan count kolom mengabaikan bool, sehingga departemen kosong hasilnya benar 0. Seperti itu. Dan di sini selanjutnya kita akan ke soal B. Temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan perusahaan. Kita akan membuat query karyawan gaji di atas rata-rata. Select. Karyawan gaji. Nah, ini adalah hasilnya. Bagian dalam kurung select average gaji from karyawan adalah query yang menghasilkan satu angka rata-rata gaji seluruh karyawan. Untuk selanjutnya adalah query utama membandingkan gaji tiap karyawan terhadap angka tunggal itu. Ini jauh lebih efisien dibanding menghitung manual karena rata-rata dihitung sekali lalu dibandingkan ke semua baris. Kemudian kita akan ke soal selanjutnya, yaitu soal C, tampilkan nama lengkap karyawan dari departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Oke, kita akan membuat sebuah query karyawan IT yang tidak sedang mengerjakan proyek. Mal, sama ini adalah hasilnya. Join ke departemen dulu untuk menyaring karyawan yang departemennya IT. Not in, subquery ini mengambil daftar semua. Ulangi, not in. Subquery ini mengambil daftar semua ID karyawan yang sedang punya tugas di proyek. Dengan not in, kita ambil karyawan yang ID tidak ada di daftar itu, artinya belum atau tidak sedang mengerjakan proyek apapun. Selanjutnya kita akan ke soal nomor 3, yaitu sistem informasi akademik. Nah, di sini pertanyaannya, buatlah sebuah store prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 154 SKS. Jika ya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak ada perubahan yang terjadi. Prosedur harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasi. Misal, mahasiswa dengan NIM tersebut berhasil diluluskan, atau mahasiswa dengan NIM tersebut belum memenuhi syarat kelulusan. Oke, kita akan membuat sistem informasi akademik store prosedur. Kita akan pindah ke database sistem informasi akademik atau SIA. Di sini buat
Gara-gara sistem gua tuh gaji tadi dulu apa? Jelas sistem juga apa? Sama sistem. Ya tapi nanti namanya bukan di mana itu kan ada biasa lagi dia sama itu suruh anak itu mau masuk di sekarang itu apa gimana dia kelibatan pengalaman. Sini delimiter diperlukan karena isi prosedur mengandung titik koma di beberapa baris. Kalau tidak diganti delimiternya, MySQL akan salah mengira prosedur sudah selesai di titik koma pertama. Untuk declare v tetap SKS integer membuat variabel lokal untuk menampung nilai SKS sementara. Kalau bagian select into v underscore total SKS ngambilnya dari tabel dan menyimpannya ke variabel, bukan ditampilkan ke user. Penjelasan konkretnya yaitu dipakai untuk menggabungkan teks pesan dengan meme secara dinamis. Selanjutnya kita akan ke soal yang B. Buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan return nilai indeks prestasi kumulatif IPK mahasiswa tersebut. IPK dihitung dengan rumus seperti ini. Baiklah, kita akan membuat function hitung IPK.
Oke, ini penjelasannya yaitu eh, beda utama function dengan prosedur, yaitu function wajib mempunyai return dan mengembalikan satu nilai lewat return, sedangkan prosedur tidak. Deterministik menandakan bahwa dengan input name yang sama, function akan selalu menghasilkan output yang sama. Wajib dideklarasikan agar MySQL tidak error saat log bit trace function karakter non-aktif. Return VPK mengirim hasil akhir sebagai nilai balik function. Oke, itu. Selanjutnya kita akan ke soal terakhir yaitu nomor 4. Trigger sinkronisasi stop. Yaitu A mengurangi nilai dalam kolom stok di laptop produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Nah, ini ada di database inventaris. Nanti kita akan membuat di bagian inventaris. Kita akan buat trigger sinkronisasi stop. Sini penjelasan terhadap after insert on detail penjualan. Trigger ini otomatis jalan setelah ada baris baru masuk ke tabel detail penjualan, yaitu setelah ada transaksi penjualan. Pada bagian for each row, trigger dieksekusi untuk setiap baris di insert, bukan sekali untuk keseluruhan statement. Ini adalah keyword khusus trigger
yang merujuk ke baris baru yang baru saya di-insert. Ya, jadi new. Jumlah dan new ID product mengacu ke data transaksi yang baru masuk. Jumlah pertama, update produk set stock sama dengan stock. Menu jumlah mengurangi stok produk jumlah yang terjual. Ini otomatis terjadi, developer tidak perlu menulis query update manual di aplikasi. Untuk cara mengeksekusinya adalah di sini kita akan masukkan start in seperti ini hasilnya. Terdapat di sini ada produk 1 mie instan, stok 15, beras 5 kg, terdapat stoknya 20, dan minyak goreng nomor 2. Dan ini juga sudah termasuk untuk soal nomor 2. Soal nomor 4 di bagian B. Setelah meregister, biro meriksa stok. Nah, di sini sudah termasuk. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.